Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka memenuhi tugas dari dosen Pak Jajang untuk pembuatan tutorial mengenai instalasi Feon, maka perkenankan saya sebagai salah satu peserta BIMTEK ke-30 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cynthia Permatasari. Saya adalah salah satu staf pengajar di SMA Ignatius Slamet Riyadi Resinda yang berada di Kabupaten Karawang. Saya adalah guru kimia yang bekerja sejak tahun 2006 sampai sekarang. Feon. Apa itu aplikasi Feon? Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Jajang, saya merasa bahwa aplikasi Feon ini akan sangat bermanfaat, terutama ketika mengawasi anak pada saat mereka ujian. Aplikasi Feon ini diinstalkan di komputer master, lalu nanti kuncinya akan diinstalkan juga di komputer anak-anak, dan selanjutnya akan saya sebut dengan komputer klien. Maka saya bisa memantau anak-anak mereka sedang mengerjakan apa, atau misalnya sedang ujian. Ketika mereka mau melihat jawaban dipakai browser, mereka buka browser yang lain, pasti akan langsung ketahuan. Di sini ada fitur-fiturnya. Saya bisa memonitoring mereka. Kemudian kalau mereka berbuat yang aneh-aneh, misalnya membuka video yang tidak disuruh, saya bisa mengunci layar mereka dengan aplikasi lock-nya ini. Kemudian saya juga bisa mentransfer file tanpa harus misalnya dimasukkan dulu ke Google Drive, kemudian saya harus sharing linknya. Saya bisa langsung melakukannya. Kemudian saya juga bisa mengirimkan pesan buat mereka, misalnya jangan lupa dimatikan laptopnya, atau misalnya laptopnya di sleep dulu, seperti itu dengan aplikasi text message. Menurut saya akan sangat-sangat bermanfaat sekali, ya, terutama untuk memonitor kegiatan siswa selama kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk aplikasi Feon ini, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah spesifikasi komputer, baik itu untuk komputer master maupun komputer klien. Komputer master yang digunakan di sini menggunakan laptop punya saya. Kemudian kita harus lihat dulu tipe dari sistemnya, apakah 64 bit atau 32 bit. Karena hal ini akan mempengaruhi pada saat kita mendownload aplikasi Feon tersebut. Di mana kita bisa melihat tipe dari sistem laptop kita? Kita bisa klik Window Explorer, kemudian di sebelah kiri kita bisa lihat ada disk PC, di klik kanan, kemudian diklik bagian propertiesnya. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada sistem type-nya 64 bit. Kemudian yang komputer klien kebetulan ini menggunakan Windows 7, tetapi sama-sama spesifikasinya di 64 bit juga. Ya. Tidak masalah sebenarnya komputer kliennya 32 bit, tapi nanti jangan lupa ketika mendownload aplikasi Feon-nya, klik yang 32 bit, begitu. Ini adalah 5 tahapan dalam monitoring menggunakan Feon, ya. Jadi yang pertama, instalasi Feon di komputer master. Kita tinggal buka browser Google-nya, kemudian ketik saja di situ Feon. Kemudian klik di Feon-nya itu. Kemudian nanti di situ ada pilihannya 64 bit dan 32 bit. Laptop saya 64 bit, maka saya akan mengklik di 64 bit. Kemudian terjadi proses download.
Setelah itu kita bisa buka di folder download. Kemudian tinggal diikutin saja langkah-langkahnya di situ. Ada yes, kemudian I agree, yes install, kemudian finish. Kemudian nanti langkah kedua akan saya demokan konfigurasi Freon di komputer master di laptop saya. Kemudian nanti ada instalasi Freon di komputer klien. Itu bisa dilihat di video YouTube di sini. Ya, ini tidak akan saya demokan. Kemudian nanti yang keempat, konfigurasi Freon di komputer klien akan saya demokan. Dan yang terakhir, monitoring komputer klien oleh komputer master akan saya demokan. Oke, sekarang ceritanya saya sudah menginstal Freon Master ini di laptop saya. Sebelum kesini, nanti kalau mau mencari ini di mana, tinggal klik di tombol start ini, kemudian nanti akan muncul Freon Configurator. Tinggal diklik, lalu akan muncul seperti ini. Di sini di sebelah kiri ada yang general, kita klik di general, kemudian keluar ini user interface. Yang perlu diperhatikan adalah di bagian method. Di sini logon, kita harus ganti dulu ke key file authentication. Kemudian klik apply. Yes. Nah. Kemudian setelah mengganti metodenya, kita ke authentication key. Nah, di sini diklik create key pair. Lalu kita ketikkan nama Cynthia, kemudian OK. Ditunggu sebentar. Lalu klik kembali OK. Di sini muncul dua, ada yang private, ada yang public. Kita klik di public. Kita akan bagikan kunci ini, key ini kepada anak-anak. Kita klik export key. Kita masukkan kunci ini. Jangan lupa untuk menyiapkan flash disk. Kita masukkan ke flash disk. Jangan merubah namanya. Ya, tinggal di save. Oke. Nah, nanti akan saya bagikan flash disknya ke anak-anak. Kemudian kita klik di bagian kiri location and computers. Di sini ada location, ada computers. Kita lihat ke bagian bawah yang ada tanda plus, kita klik tanda plusnya. Kemudian double klik di new location. Kita masukkan namanya. Di sini saya masukkan Lab Cynthia. Kemudian di yang bagian computers, klik tanda plus di bawah, double klik. Kita masukkan dengan nama dari komputer klien. Komputer klien saya namanya Asus Strip PC. Gitu. Kemudian kita kopikan, Ctrl C di bagian sini, Ctrl V. Nah, sudah. Kemudian klik apply. Yes. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil dengan configuration Freon di komputer master. Sekarang kita akan menuju ke install di komputer klien. Oke, setelah kita menginstal aplikasi Freon di komputer klien, kita akan melihat kembali sama tampilannya seperti komputer master. Ini Freon konfiguratornya. Kita lihat di sebelah kiri ada general. Kita klik general. Kemudian perhatikan di method. Kita harus ganti dulu ke key. Klik key. Oke. Lalu klik apply. Yes. Kita tunggu dulu beberapa saat. Setelah itu kita kembali melihat ke sebelah kiri,
klik authentication key. Nah, kita akan mengimport key, ya, key yang tadi dimasukkan ke dalam flash disk. Kemudian klik yang Cynthia itu, Cynthia public key, kemudian open. Oke. Nah, sudah muncul Cynthia public. Kemudian kita ke location and computer. Di bagian location, lihat ke bawah, klik tanda plus. Kita masukkan nama labnya yang tadi, lab Cynthia. Di double klik, kemudian L-nya besar, CYNTHIA. Oke, kemudian di apply. Yes. Nah, sampai di sini kita akan mengecek kembali di komputer master. Sekarang kita akan masuk ke bagian monitoring. Saya akan memonitoring apa yang sedang dilakukan oleh komputer klien saya. Caranya adalah klik nanti di bagian Windows, kemudian Xeon Master. Diklik, kemudian nanti akan tampil layar seperti ini. Di location komputernya sudah ada lab Cynthia, kita centang dulu, klik. Nah, ini kita bisa lihat Asus PC, ya. Sedang ngapain ini komputer klien saya? Kita akan lihat, diklik kanan, lalu muncul remote control. Kita klik remote controlnya. Nah, rupanya ini yang sedang dilakukan oleh komputer klien saya. Ya, saya akan minta tolong Xeon konfiguratornya dikecilkan. Coba. Ya, lalu dia menulis siap. Saya akan membalas teks message-nya, ya. Saya akan klik di sini dengan text message. Nah, saya misalnya akan memberikan perintah apa ya? Ayo segera kerjakan latihan soalnya. Nah, klik. Ya, kita akan lihat kembali apakah dia menerima pesan saya. Kita klik kanan, kemudian remote control. Coba, muncul tidak? Oh, sudah dikerjakan Bu Cynthia, katanya gitu ya. Oke, kalau begitu. Sekarang kita akan mencoba fitur-fitur yang lain, ya. Misalnya anak ini disuruh ngerjakan tugas malah membuka YouTube misalnya, ya. Lalu saya akan mengunci. Nah, saya akan mengklik lock. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, muncul tampilannya adalah seperti ini. Di komputer murid saya, ini clock. Ya, oke. Lalu dia, oh oke miss, katanya gitu. Enggak, saya nggak buka YouTube miss. Tobat deh miss, tobat. Lalu saya buka kembali. Kemudian saya klik unlock. Kita lihat, nah sudah ya. Kemudian fitur yang lain, misalnya saya mau apa ya, mengirim file misalnya gitu ya, file transfer. Saya akan mengirimkan file apa ya? Saya punya apa di sini ya? Coba kita lihat. Nah, misalnya ini deh, panduan tugasnya Pak Jajang. Saya open. Lalu transfer and open destination folder. Nah, coba saya klik start. Kita lihat apakah murid saya menerima atau tidak. Silakan anak-anak bisa dibuka apakah file dari Miss sudah sampai atau belum. Kita lihat pakai remote control. Nah, ternyata sudah sampai.
ya, filenya seperti itu. Oke. Ada fitur apa lagi ya di sini ya? Teks sudah. Kemudian remote control, remote view lock sudah. Ya, mungkin seperti itu saja yang bisa saya demokan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi.